Hai guys, balik lagi di channel Rendizen. Pada video kali ini gue bakalan bahas lagi iPhone bypass di tahun 2022. Karena sebelumnya channel ini dibuat dan video-video lama itu gue ngomongin iPhone bypass. Dan sekarang gue bakal bahas lagi di tahun ini. Karena iPhone bypass itu sebenarnya ada beberapa yang masih bisa kita gunakan dan benar-benar udah nggak bisa kita pakai lagi. Contohnya itu pada iOS 15, karena di iOS 15 itu belum support namanya jailbreak. Jadi handphone kayak iPhone 6s dan iPhone 7 sampai X itu kalau misalkan iOS-nya stuck di 15, dalam keadaan lo aktivasi kalian nggak bisa jailbreak, jadi nggak bisa di bypass. Buat teman-teman juga yang belum tahu apa itu iPhone bypass, nah di sini gue udah ada contohnya nih. Yang ini bukan bypass, yang ini bypass. Maksudnya itu perbedaannya di dalam sistem software iPhone itu, bukan perbedaan dari iPhone bukan bypass itu original dan bypass itu bukan ori. Nggak kayak gitu ya. Jadi iPhone bypass ini iPhone ori, iPhone bukan bypass juga iPhone ori. Cuma yang membedakan di sistem operasinya aja yang kita tanemin software baru gitu. Contohnya ini ada iPhone 12 mini. iPhone 12 mini ini bukan iPhone bypass karena yang kita tahu bypass itu supportnya hanya sampai chipset A11 Bionic, sedangkan iPhone 12 mini ini chipsetnya itu udah terbaru A14 Bionic. Perbedaannya itu kalau misalkan iPhone bypass, yang pertama dia itu nggak bisa pakai kartu. Meskipun kita udah masukin SIM card, tetap tulisannya no service karena emang kayak gitu bro. Jadi bedanya di situ ya. Tapi di sisi lain ada juga iPhone bypass yang bisa menggunakan kartu SIM, namanya itu bypass seluler premium. Sebenarnya bypass seluler sama ya. Cuman kita namain premium karena untuk nge-bypassnya itu menggunakan tool khusus yang berbayar supaya serial number yang ada di iPhone kita ini, di iPhone yang aktivasi lock, dia itu didaftarin agar bisa menggunakan kartu. Nah, kenapa iPhone itu bisa jadi bypass bang? iPhone itu bisa jadi bypass karena ketika kalian punya iCloud seperti ini, kalian mau logout tapi kalian lupa passwordnya dan kalian reset menggunakan yang ada di HP nih ya, kalian reset pabrik ke pengaturan awal, kan akan terhapus datanya. Jadi dia itu nanti akan muncul aktivasi lock seperti ini. Nah, dia akan muncul aktivasi lock seperti di foto ini. Jadi kalau misalkan kayak gini, caranya adalah kalian itu harus memasukkan email yang nyangkut di HP ini dan masukin password iCloud yang ada di HP ini. Tapi karena kalian lupa, tapi kalian pengen banget make HP ini kembali, karena HP ini masih bisa dipakai, cuma karena kalian lupa passwordnya, jadi HP-nya kan sayang kalau didiemin, kalian bypass. Kalau udah di bypass, jadi bisa kayak gini, bisa balik lagi ke home, bisa kalian pakai, bisa buat kamera, foto-foto, bisa buat main game juga, kayak gitu. Nah, yang kita bahas untuk iPhone di iOS 15 itu sebenarnya bisa kita bypass, hanya saja tools untuk jailbreaknya ini belum rilis dan kita juga belum tahu kapan rilisnya. Untuk beberapa forum yang gue baca itu belum ada mengenai updatean terbaru. Contohnya kayak di Twitter, gue udah follow Cekren juga dan gue lihat di situ belum ada developernya nulis pengembangan untuk iOS 15 di jailbreak. Mungkin karena sistem iPhone sekarang udah sering diupdate dan diperbarui sehingga jadi makin susah untuk nge-bypass iPhone di iOS 15. Untuk di iOS sebelum 15 kayak di iPhone ini iOS 12, 13, 14 itu masih bisa. Dan iOS 15 itu nggak bisa di bypass karena nggak bisa di jailbreak. Kelemahannya apa bang kalau misalkan iPhone bypass itu? Jadi iPhone bypass itu kan dia itu ditanemin namanya software untuk nge-bypass nih supaya kalian bisa dipakai. Lagi handphonenya kayak gini, kayak yang iPhone 6 ini. Jadi kalian tuh nggak boleh reset pengaturan pabrik lagi, nggak boleh nge-reset konten
dan erase all data tuh nggak boleh. Nanti handphone kalian akan kembali lock aktivasi lagi. Karena sebenarnya HP yang di bypass itu HP yang diaktifasi tapi nggak bener-bener diaktifasi gitu. Jadi kayak cuman sistem softwarenya aja dibodohi oleh sistem bypassnya. Jadi seolah-olah HP ini sudah teraktivasi, padahal HP ini tuh nggak teraktivasi, masih tetap lock iCloud di iCloud sebelumnya. Terus untuk HP bypass itu berarti HP curian dong bang. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Banyak juga orang sekarang yang menyalahgunakan karena mungkin iPhone itu bisa di bypass, sehingga dia nyuri handphone orang, iPhone orang, dan dia bypass gitu. Sebenarnya bisa kayak gitu. Itu berlaku untuk iPhone seri 6 sampai iPhone X. Tapi meskipun udah kalian bypass, handphone itu masih tetap bisa dilacak sama pemiliknya. Jadi hati-hati buat kalian yang menyalahgunakan bypass nih ya. Jadi bypass sebenarnya itu developer jailbreak itu memudahkan kita apabila kalau misalkan kita sendiri yang punya HP kadang suka lupa sama password iCloud kita ketika kita logout atau kita mau jual. Jadi kan nggak bisa, otomatis nggak bakal bisa dipakai lagi HP-nya itu. Jadi solusinya itu di bypass, kayak gitu bro. Bukan untuk kita mencuri iPhone orang dan kita bypass, kayak gitu enggak. Contohnya kayak di iPhone 6 ini. iPhone 6 ini pemilik sebelumnya kan punyanya adiknya Deliva. Cuman karena iCloud-nya udah lama, nggak inget sama sekali passwordnya dan nomor HP yang bikin iCloud ini juga udah nggak aktif. Jadi kita nggak bisa juga forgot password, sehingga mau nggak mau pas kemarin stuck logo di restore ulang tuh nyangkut di iCloud, di lock aktivasi dan di bypass supaya bisa dipakai lagi kayak gini untuk pemakaian normal bisa gitu. Jadi sedikit info aja buat teman-teman yang masih bingung HP bypass kayak gitu, nanti bakal gue bikin video yang lebih detailnya lagi. Di sini gue mau ngasih tahu aja untuk iOS 15 itu belum bisa ya. Kita harus sabar dan nggak tahu sampai kapan, belum ada info dan nggak tahu developernya juga udah nggak tahu kemana ngilang gitu bro. Kalau misalkan udah ada pasti gue langsung bikinin info tutorial bypassnya lagi kayak video-video waktu itu, dan gue kasih tahu tutorial free bypassnya dan lain-lain. Jadi sampai segitu dulu aja video gue hari ini. Jangan lupa di subscribe, dan buat teman-teman yang udah tahu nih sekarang kan jadi tahu dah mengenai iPhone bypass kayak gitu. Harganya juga pasti berbeda dengan iPhone yang normal. Tapi hati-hati juga, takutnya kalian beli iPhone normal ditipu malah dapatnya iPhone yang bypass. Untuk info lainnya kalian bisa langsung follow Instagram gue dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih ya.